Baik, kita lanjutkan. Skor dicabut, sidang dilanjutkan. Untuk saksi berikutnya sudah siap penuntut umum? Kami menghadirkan saksi Pak Asbi, Pak Gogot, dan Hasbi, Pak Gogot, Ganis. dan Ganis. Baik, silakan diajukan. Pak Toto nanti, Pak Toto. Pak Asbi, Pak Gogot. Muhammad Asbi silakan. Pak Gogot dan Pak Ganis. Untuk saksi lainnya biasa di luar. Baik, dari kanan saya Pak Hasbi ya. Pak Hasbi ya. Terus tengah Pak siapa? Kokot, Pak. Pak Gogot, dan di samping kiri saya Ganis. Pak Ganis ya. Demikian. Tadi saudara saksi sudah diambil sumpah ya. Berdasarkan sesuai dengan agama saudara, tentunya saudara memberikan keterangan di persidangan ini sebagai saksi yang saudara alami ya, dengar dan lihat. Demikian ya, tidak harus berpendapat. Ya, jadi hal-hal yang saudara ketahui ya itu yang diterangkan sini. Ya, bisa saja berbeda, tentu tergantung sudut pandangnya seperti apa. Ya. Siap. Baik, untuk 3 saksi ini supaya kita bisa atur waktu dari penuntut umum bisa berapa lama untuk 3 saksi? Dan kita coba 1 jam setengah, setengah jam. Berarti jam 2 lebih dari setengah 3, kurang lebih setengah 4 ya. Demikian ya. Baik, silakan diatur pertanyaannya. Silakan dimulai. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya mulai dari saksi Pak Asbi ya. Pak Asbi, saya lihat dari BAP saudara lewat pekerjaannya, saudara mengabdi di dunia pendidikan ini sejak tahun 2008 ya? Sejak tahun 93. Oh, sejak tahun 93 jauh. 98 ini ya. strukturalnya di 2008 ya? 2008 itu. Baik. Saudara pernah menjabat rupanya 2016-2018 sebagai Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini ya? Iya. Oh, berarti saudara punya pengalaman terkait dengan pengembangan dunia pendidikan anak usia dini ya? Iya. Baik. Punya data saudara dari jabatan artinya saudara punya data pengembangan anak usia dini di Indonesia ini kira-kira kebutuhannya apa atau seperti apa? Saudara punya, bisa saudara jelaskan terkait itu? Kalau untuk pendidikan anak usia dini, kebutuhannya banyak kepada alat permainan edukatif. Oh, oke, Ya, seperti itu ya. Ya. Baik. Dan saudara di TIK ini, di perkara ini saudara pernah menjabat sebagai Direktur SD ya, 2022 sampai dengan 2024 ya, 2022 ya. Ya, Benar betul. ya? Baik. Selaku Direktur SD, saudara dijelaskan tugas pokok saudara itu menyusun kebijakan lah. Menyusun kebijakan, melaksanakan kebijakan segala macam. Jabatan saudara selaku Direktorat SD tahun 2022 tersebut, apakah yang mengangkat saudara ya kan sebagai kuasa pengguna anggaran sampai dengan ini adalah terdakwa? Betul. Itu untuk anggaran di satuan pendidikan ya, di kementerian ya, di SD ya. Ya, di Direktorat SD. Kalau di DAK daerah-daerah Kementerian Keuangan seperti itu. Ya, betul. Tapi ada korelasi kaitan dengan literasi atau program, saya sebut program untuk di direktorat saudara itu, walaupun dananya dari DAK, seharusnya juga itu dilibatkan dari kementerian direktorat masing-masing seperti itu. Programnya seperti apa untuk sampai ke daerah, benar ya? Biasanya kalau untuk DAK, dananya dari Kementerian Keuangan ditransfer langsung ke daerah, tapi yang membuat juknisnya Kementerian. Buat jenis. Baik. Selama saudara menjabat, Pak Nadiem menjabat Menteri tahun 2019 bulan Oktober kalau nggak salah. Berapa kali saudara jumpa sama dia? Cukup jarang Pak, kalau dengan Pak Nadiem. Cukup jarang. Cukup jarang. Cukup jarang ini. Saudara selaku direktur ya cukup jarang ya. Saudara sering ketemu sama siapa? Biasanya dengan SKM atau tim SKM. Nah, siapa SKM-nya? SKM-nya ada Bu Juris, Bu Fiona, kemudian Pak Haikal, Pak Hamid. Oke.
dan masih ada beberapa lagi. Selaku direktur pada saat itu, pernah saudara diajak diskusi atau dimonitoring atau dievaluasi atau apa sama terdakwa ini kaitan dengan mau dibawa kemana Direktorat SD ini ya kebijakannya? Pernah? Belum pernah. Belum pernah. Biasanya diskusinya dengan. Padahal saudara punya pengalaman sebagai kepala ini ya, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini ya, tidak pernah ya. Baik. Lalu kita sebut kata digitalisasi pendidikan, pendidikan, Ya. ya kan? Digitalisasi pendidikan itu jauh sebelum zamannya terdakwa, zaman Pak Muhadjir Effendi sudah menggunakan digitalisasi juga, setahu saudara. Atau sering disebut sebagai lab komputer atau menggunakan apa? Seperti itu juga. Saya tidak ingat. Saudara tidak ingat. Yang zaman Pak Muhadjir saya nggak ingat, Pak. Nah, digitalisasi pendidikan yang saudara ingat ya, pada saat saudara menjabat selaku Direktur SD 2022 sampai dengan 2024, bahkan saudara pernah menjabat Direktur PAUD ya, 2018 sampai dengan 2022 ya. Oke. Apakah itu mengacu kepada RPJMN 2020-2024? Betul. Apa yang saudara tahu tentang RPJMN itu? Kalau untuk RPJMN 2020, 2024 mengamanatkan peningkatan dan pemerataan akses pendidikan. Seperti yang saya sampaikan dalam BAP saya. Izin yang mulia saya bacakan, ada BAP saudara yang pertama itu poin 10 ya. Ya. Tanggal 11 Juni 2025. Saudara jelaskan seperti ini. Bahwa program ini merupakan bagian dari SPJM 2020-2024, di mana dalam ini amanat yang meningkatkan kualitas DM melalui optimalisasi pembelajaran di kelas berbasis digital. Ya. Lalu saudara jelaskan bahwa salah satu tujuan yang ingin dicapai Kemendikbud dalam Mensra itu adalah meningkatkan pemerataan proses intervensi pendidikan. Salah satu strategi mencapai tujuan itu adalah melalui digitalisasi pendidikan yang tujuannya memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi TIK untuk mempermudah proses belajar mengajar. Ya. Oke. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2019, Direktorat Pembina SD memiliki kegiatan pemberian bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK bagi SD. Tujuan pemberian bentuk pemerintah ini adalah untuk 1. Meningkatkan kualitas pembelajaran. 2. Sebagai wadah bagi guru dan dengan pendidikan lainnya untuk meningkatkan kompetensi. 3. Untuk meningkatkan kualitas tata kelola satuan pendidikan. Benar ya? Ya, betul. 3 poin ini sifatnya limitatif, alternatif, atau harus tujuannya semua tercapai? Ya, harusnya tujuannya semua tercapai. Artinya meningkatkan kualitas pembelajaran sebagai wadah guru dan juga meningkatkan kualitas tata kelola satuan pendidikan yang harus semua tercapai. Ya, harusnya ya. Lalu saudara sebutkan di sini ada pengadaan laptop berikut perangkat lunak software sistem operasi dalam laptop sebanyak 15 unit, proyek 1 unit, wireless dan konektor. Ini saya perlihatkan kepada saudara ada semacam rincian komponen spesifikasinya. Saudara pernah lihat ini? Di situ disebutkan peningkatan komputer berupa laptop dengan spesifikasi minimal jumlah unit 15. Lalu di situ ada poin huruf J, operating system Chrome OS, dan K, device management ready to activate Chrome Education upgrade. Harus diaktifasi setelah penyedia ditetapkan menjadi pemenang. Mungkin nanti kita perlihatkan. Ya. Pernah nggak saudara melihat ini? Pernah. Halaman ini deh, PHP poin 10. Sebelum ke sana, ya. Nampak, saudara lihat?
Ya, Hah? Oke. Bisa saudara jelaskan itu apa itu? Yang penuntut umum perlihatkan itu dokumen apa itu? itu adalah spesifikasi pengadaan TIK sekolah dasar yang kami adakan di tahun 2022. 2022. Ya, Termasuk PAUD juga. termasuk PAUD juga. Cuma Termasuk jumlahnya PAUD. berbeda. Itu terdapat di mana itu? Apakah terdapat di sebuah aturan, peraturan, apakah terdapat di Juknis atau apa? Yang saudara Yang tahu kami apa? ketahui ada di Permendikbud 5 2021 Heeh. dan Permendikbud 3 2022 dan review atas kajian TIK 2020. Yang tanda tangan siapa? Yang mana Pak? Permendikbudnya yang tanda tangan siapa? Pak Nadiem, Selaku apa dan selaku tangan? Menteri. Selaku menteri. Ya. Oke. Lalu berikutnya, pada saat saudara tahu proses pembuatan permendikbud itu, apakah ada kajian atau masukan yang saudara ketahui? Seingat saya tidak pernah terlibat dalam rapat itu, tapi harusnya Biro Hukum di Kesekjenan mengetahui. Oh, saudara tidak dilibatkan. Tidak pernah terlibat. Walaupun saudara punya pengalaman di dunia pendidikan sebagai kepala pusat pengembangan pendidikan anak usia dini, saudara tidak dilibatkan. Ya. Oke. Saudara tahu bahwasanya program digitalisasi pendidikan zaman Pak Amajir Effendi itu juga sebenarnya sudah ada menggunakan pengadaan komputer PC yang sistem operatingnya semua bisa masuk sebenarnya. Saya belum pernah tahu soal Belum itu. pernah tahu. Ya, karena tidak Kalau pernah. terkait dengan kajian yang dilakukan oleh Pustekom atau Pusdatin terkait dengan survei penggunaan di tahun 2019, saudara pernah tahu? Belum pernah terpapar Belum pernah informasi. tahu. Nanti saya tanya Pak Kawan. Ya. Oke. Lalu karena di situ disebutkan sistem operatingnya adalah Chrome dan menggunakan device, pertanyaan saya, apakah saudara pernah mendengar atau mengetahui untuk penyedia yang sebagai pelaksana dalam kegiatan itu dia harus bermitra, bahasa saya bermitra, berpartner dengan Google karena Chrome itu adalah sistem yang diproduksi oleh Google. Pernah mendengar informasi Pernah mendengar itu. Dengar dari mana? dari teman-teman ngobrol. Dari teman-teman ngobrol. Ini saudara sudah sumpah ya? Ya, Oke ya. Kalau jangan mengada-ngada Pak ya. ya, Kita belajar jujur di sini. Ya. ya, Karena ini tonton. ya. Berikutnya pada saudara. Pernah tidak saudara dilibatkan dalam penyusunan TOR atau KAK? Kerangka acuan kerja ataupun apa? Ya kan, kaitan dengan pengadaan digitalisasi di Direktorat PAUD maupun SD. Biasanya yang menyusun TOR KK itu tim perencana. Ya, pertanyaan saya kan pernah tidak saudara dilibatkan? Diajak, dilibatkan atau apa? Dalam penyusunan tidak masuk, tapi Tidak dalam masuk. Terus saudara pernah ikut dalam kegiatan atau pertemuan Zoom? Pernah ikut Zoom? terkait apa Pak? Terkait dengan TIK tahun 2021? Setahu saya nggak pernah. Sejauh saudara. Eh, Ini ada poin 10 saudara Ya. jelaskan. Ya. Terkait Zoom tanggal 25 Mei 2021. Ya, Ah, itu Wak- gimana? itu rapat terkait dengan penggunaan boskin Pak. Penggunaan Bos kinerja, bos kinerja. kinerja. Itu gimana tuh? Kemudian dalam rapat itu Pak Sutanto menyampaikan terkait dengan rencana pengadaan TIK PAUD 2021 Apa rencananya apa? Mau Ya. dipakai apa? untuk program sekolah penggerak dan program kesiapan bersekolah. Adakah mengarahkan atau menyebutkan spesifikasi tertentu? Ya, pada waktu itu setelah disampaikan Pak Tanto, Bu Juris menyampaikan bahwa tidak apa-apa, yang penting speknya sama dan standar dengan yang lain. Tidak apa-apa menggunakan spek yang sama Dan ya kan? standar dengan yang lain. Dengan standar lain. Ya, Oke, maksud spek yang sama itu spek yang mana? karena pada waktu itu pengadaan TK itu yang terjadi baru tahun 2020 dan juga di situ kan sudah ada Permen
Dikbudristek tahun nomor 5 tahun 2021, maka kami beranggapan bahwa spek yang dimaksud itu adalah yang ada di Permendikbud 5 tahun 2021 dan review atas hasil kajian TIK 2020. Yang ada dalam Permendikbud tersebut. Ya, Oke, berikutnya ya. Saudara tahu mengenai alur pengadaan tahu? Kalau yes, pernah punya pengalaman. Saudara bukan ahli sih, tapi pernah punya pengalaman. ya pernah Pak. Pernah ya? Ya, Jadi artinya sebelum pengadaan TIK mungkin pengadaan apa saudara pernah paham ya? sedikit Pak ya. Baik. Sekarang saya tanya pada saudara, ya kan? Pada saat saudara melaksanakan pengadaan selaku direktur ya, selaku KPA ya, Iya, KPA Pak. di PAUD 2022, 2022. ya, dan pernah juga di SD ya, Iya. di SD. Itu apakah proses pengadaannya itu saudara sudah bisa memastikan dipanya dipa apa gitu? Ada nggak dipanya? Sudah ada perubahan belum? Jadi untuk PAUD 2021 Ya. pada saat itu untuk TIK sudah ada boskin Pak di DIPA pada waktu itu di 2021. 2021. 2021 sehingga pada waktu itu walaupun belum ada penetapan penggunanya atau penerima bantuannya sudah ada boskinnya. Nah kemudian Direktorat Jenderal GTK melakukan seleksi dan menetapkan 345 satuan pendidikan sebagai penerima program sekolah penggerak. Nah, dan dalam program sekolah penggerak itu kan ada intervensi mengenai digitalisasi. Nah setelah itulah baru kita melaksanakan revisi untuk TIK itu. Ya, artinya kan belum direvisi dong. Belum pada waktu itu Pak. Iya, itu. Lalu berikutnya, ada kita mendengar ini belanja e-katalog ya? E-katalog Pak ya. Oke, belanja e-katalog. Saudara selaku KPA, ya kan, pernah tidak mendapatkan informasi dari PPK atau dari apa terkait dengan bagaimana mencari kebutuhan harga terkait dengan e-katalog ini? Iya, setahu kami Pak, kalau e-katalog itu kan harga sudah ada dalam marketplace. Sehingga yang dilakukan oleh PPK harusnya adalah mencari harga terendah kemudian melakukan negosiasi. Oke, berarti jadi parameternya adalah harga yang ada di marketplace. Ya. Hanya itu ya? E-katalog, harga Ya, yang ada di katalog. e-katalog. Hanya seperti itu ya? Iya. Oke. Sini saudara jelaskan, tahun 2022 itu ada beberapa prinsipal yang melakukan pertemuan Ya. berdasarkan undangan dari kementerian. Ya. Ya kan? Ya. Salah satunya adalah terkait dengan kesediaan untuk penyediaan barang. Ya. Benar ya? Betul. Oke. Para prinsipal itu ya kan yang diundang tersebut ya kan. Saudara tahu tidak bahwasanya mereka berpartner dengan Google. Artinya mereka juga memproduksi produk yang sistem OS tersebut. Saya tidak tahu, saya Tidak terima. tahu. Nggak apa-apa kalau nggak tahu. Iya. Oke. Nah, dalam pertemuan tersebut, para prinsipal itu sudah ditentukan. Artinya gini, bahasa sederhana gini, ditanya, prinsipal A, kamu sedia berapa barangnya, ini sedia berapa, seperti itu. Jadi dalam pertemuan tanggal 9 September itu Pak, Ya, ada kalau tidak salah 7 prinsipal yang diundang. ya, Kemudian mereka ditanyakan mengenai ketersediaan laptop pada waktu itu, laptop Chromebook. Kemudian mereka menyampaikan bahwa saya perkiranya sekian. Oke. Itu sebelum pengadaan. Sebelum pengadaan. Oke, menarik ini. Ketika udah diundang, ya kan, apakah saudara tahu harga konsolidasi harga yang dibuat itu, para prinsipal itu tidak memberikan harga yang sebenarnya. Artinya gini, mereka tidak memberikan data pembentukan harga itu dari mana mereka
impornya atau dari seperti apa. Ada nggak dibahas dalam pertemuan tersebut? Tidak ada. Baik pun dari LKPP. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi harga itu adalah harga yang ditentukan, ya kan, antara LKPP dengan prinsipal. Ya, Seperti harga itu ya? konsolidasi. Oke, Ya. seperti itu ya. 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 Nah, dari kementerian hanya PPK itu melihat parameternya komparasi harga dari marketplace, seperti itu saja. Saya yang pertegas, dari marketplace ya. Ya, kalau untuk pengadaan PAUD Ya. 2021 dan 2022 karena belum konsolidasi, maka kita menggunakan Ya, tadi saya katakan marketplace kan. Ya. Ada nggak dari prinsipal atau dari LKPP memberikan kepada kementerian ini loh harga perjanjian antara prinsipal dengan distributor, ini harga PIB-nya, ini harga ini, ada tidak? Setahu saya tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi memang harga itu ditentukan oleh ini ya. Nanti kita ada panggil dari LKPP, dari kita panggil. Lalu berikutnya pada saudara, ya kan? Jadi bahasa saudara harga terendah itu adalah harga dari marketplace ya. Ya, e-katalog. Nah, ini saya perlihatkan kepada saudara ada paket tayang di marketplace. BAP Poin 13. Di situ sudah sebutkan laptop 1 unit apa itu, jumlah sebut Chromebook itu. Yang saudara pahami Chromebook itu apa? Kalau Chrome OS kan sistem Chrome OS ya. Artinya sistem operating Chrome. Ya kan? Kalau Chromebook itu makhluk apa itu? Kalau yang saya pahami Chromebook itu adalah laptop yang menggunakan sistem operasi OS Chrome gitu. Laptop yang menggunakan sistem operating Chrome. Ya. Artinya, ya kan, apakah laptop manajemen operating Chrome itu adalah laptop atau penyedia yang berpartner dengan Google? Seperti yang sudah dengar tadi, informasinya seperti itu. Bisa diulangi pertanyaannya, Pak? Apakah laptop Chromebook itu adalah laptop yang disediakan oleh pihak ketiga maupun prinsipal yang berpartner dengan Google? Artinya kalau dia nggak berpartner dengan Google nggak bisa dia jual laptop Chromebook. Pernah dengar informasi itu? Ya. Benar ya, ini yang ditayang di apa marketplace ya di mana-mana. Nah lalu kita lihat BAP Poin 15, pelankan lagi. Ini ada beberapa penyedia, PT Pustaka Insan Mandini, ya kan? Ya. Ini yang penyedia pelaksana ya? Penyedia pelaksana. Oke. Ya. Merek ini adalah yang kayak Zirek, Epson, Zirek ini ya. Ini data-data yang hasil pengadaan TIK tahun 2021, benar ya? Tahun 2022 ini, Pak. 2022, benar ya? Nah, saya tanya kepada saudara, Chromebook harga satuan 5.900.000, merek Zirek, Ya. ya kan? Ya. Oke. Saudara tahu Pak Hamid pernah membeli laptop Chromebook harga 3.200.000, tahu nggak? Pernah disampaikan kepada saya. Pernah disampaikan. Ya. Nah, saudara selaku KPA nggak komplain ini, kok mahal betul 5.900.000. Atau saudara nggak lapor, nggak dipanggil sama Pak Nadiem sebagai pengguna anggaran di satuan pendidikan, atau saudara nggak komplain dengan orang nama Yuristan, Karena atau gimana suasananya? karena pada waktu itu kan kita diminta untuk menggunakan e-katalog. Ya. Dan untuk pengadaan PAUD 2022 masih menggunakan e-katalog, belum menggunakan konsolidasi, sehingga kita harus mencari harga terendah yang ada di e-katalog kemudian bernegosiasi. Itu yang kami paham. Harga terendah di katalog dari marketplace. Iya. Ya, ini kan 5.900.000. Iya. Pak Hamid di 3.200.000. Tadi saya tanya suasananya. Fakta terungkap di persidangan itu saya menggunakan kalimat ada rasa ketakutan dari pejabat eselon 2 dengan orang namanya Yuristan. Bahkan terungkap di persidangan kata-kata Pak Menteri itu apa yang sampaikan Yuristan. Benar seperti itu. Ya, yang kami rasakan seperti itu, Pak. Jadi, Yang saudara rasakan. ya memang Bu Juristan Enggak, yang ini, rasakan ini yang dialami atau rasa-rasa saja, Bos? yang kami rasakan seperti itu. Rasakan Memang Bu Juristan ini memiliki kewenangan yang luas.
dibahas. Baik. Lalu saudara saksi, ya kan? Saudara pernah ketemu dengan pihak penyedia di Hotel Fairmont? Pernah, Pernah. pernah. Yakin saudara? Ya, Tahun berapa itu? waduh saya lupa tahunnya, mungkin 2020 atau 2021 Pak, Sebelum pengadaan. sebelum pengadaan. Laki-laki perempuan yang penyedianya saudara? Laki-laki. Laki-laki. Ya. Coba perlihatkan. BAP. Ada di BAP saudara diperlihatkan foto orang namanya Hendrik Tio dan Timothy Sidik. Ya, Saudara tahu kalau mereka ini prinsipal juga sebenarnya? tahu. Tahu. Ya. Siapa yang bawa saudara? Pada waktu itu kita diajak oleh Ibu Agustina untuk naik ke lantai 3 kalau tidak salah untuk bertemu dengan Ya. mereka. Nah, pertanyaan yang bawa saudara siapa pertemuan ini? Yang ngajak. Oh, Pak Dirjen. Pak Dirjen waktu itu. Pak Dirjennya siapa? Pak Jumeri. Pak Jumeri. Ya. Saudara sendiri apa rame-rame sama direktur lain? Rame-rame dengan direktur lain. Rame-rame. Ya. Bertemu siapa di sana? Bertemu yang beliau berdua ini, Pak Hendrik dan Pak Timothy. Berdua ini saja, nggak ada dari pejabat lain bertemu? Saya ingat saya berdua ini. Berdua. Nggak ada anggota dewan atau apa bertemu atau apa? Ya, Ibu Agustina itu tadi. Oh, Ibu Agustina itu. Ibu. Ya. Pak Agustina, Bu Agustina. Ibu Ibu Agustina. Agustina. Saya tanya itu berarti saudara benar-benar yakin. Kalau saudara bingung Pak Agustina berarti bingung saya. Enggak, Itu. Bu Agustina kan? Iya. Oke. Apa yang disampaikan pada saat itu? Hasil pertemuan itu. Jadi intinya Bu Agustina memperkenalkan bahwa mereka berdua adalah penyedia dan dari pihak penyedia mengatakan mereka siap berpartisipasi dalam pengadaan Oke. Chromebook. Nah, saya lari pertanyaan saya pertama. Apakah juga dua orang ini akhirnya diundang untuk persiapan pengadaan yang tadi saudara jelaskan tadi, untuk persiapan barang segala macam, ya kan, oleh kementerian? Saya tidak yang tanggal 9 September itu Pak. Hah? Karena kalau kita lihat kayak Hendrik Tio adalah dari Bhinneka, kalau Timothy dari Jirek kalau nggak salah. Karena ada keterangan saudara, ya, di sini saudara sebutkan itu diundang kaitan dengan persiapan untuk penyediaan barang. Ya, saya tidak ingat siapa yang hadir dari pihak yang diundang, tapi yang saya ingat adalah semua ada perwakilan dari perusahaan prinsipal yang diundang pada waktu itu. Semua ada perwakilan. Ada perwakilannya, tapi saya lupa Pak. Nah, kalau semua perwakilan berarti dalam undangan itu dia mewakili korporasinya, perusahaan-perusahaan itu. Betul. Nah, lalu di sini ada keterangan saudara di poin 11, ya kan? Iya. Lalu ditanya seperti ini, apakah saudara selaku KPA PAUD tahun 2021 langsung menyetujui atau merasa janggal karena menggunakan kajian teknis tahun 2020? Saudara jawab, ya saya menyetujui walaupun merasa janggal karena pada rapat Zoom meeting tanggal 25 Mei 2021 sudah ada arahan staf khusus menteri yaitu Judistan dan Fiona yang memerintahkan penggunaan Chrome operating system sebagaimana risalah rapat akhir tanggal 25 Mei 2021. Iya. Nah, lalu diperlihatkan sini, coba diperlihatkan ya. Nah, ada beberapa lampiran, ya kan? Nah, itu sini kalau jelaskan poin 11. Nah, ini. Diperlihatkan ini, ya kan? Bos kinerja, Pak Santo, ini ada dari Presiden, Pak. Ini yang risalah rapat 25 Mei itu. Yang tanggal 25 Mei 2021. 25 Mei, benar ya? Betul Pak. Oke. Nah, setelah 25 Mei ada rapat lagi, tanggal 27 Mei. Saudara ikut nggak? Setahu saya tidak ikut. Oh, saudara tidak ikut. Yang saya ingat hanya 25 Mei. Di sini disebutkan dalam rapat ini, ya kan?
Pak Jumari Dirjen sini yang hadir, Pak Sutanto Sesdirjen, ya kan? Terus Pak Sutanto. Nah, terus dan sudah terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2001 tentang petunjuk operasional dana alokasi fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021. Benar? Ya. Oke. Lalu saya ke Pak Gogot. Siap. Pak Gogot sebagai Kepala Pustekom, Pak ya? Betul. Di tahun berapa itu, Pak? Mulai Agustus 2017 sampai April 2020. Oke. Kalau saya lihat dari Pustekom ini, ya Pak, Pak ya, tugas pokoknya Pak menyusun kebijakan teknis di bidang teknologi informasi, benar Pak ya? Betul. Pengembangan teknologi pembelajaran untuk pendidikan dan kebudayaan berbasis resiko. Betul. Terus pengembangan dan pengelolaan jejaring teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan. Artinya cerita teknologi lah di sini di kementerian ya. Betul. Orang-orang yang duduk di Pustekom ini adalah orang-orang yang ahli teknologi dan juga ahli pendidikan, seperti itu. Ya, betul. Oke. Saudara sebagai Kepala Pustekom, ya kan, tahun 2000, saya langsung 2019. Siap. Apakah tahun 2019 sekitar bulan Maret pernah dilakukan uji coba untuk pengadaan TIK di kelas pendidikan, ya kan, di daerah termasuk di daerah 3T? Betul. Oke. Coba saudara ceritakan seperti apa dan apa hasilnya? Ya, jadi di tahun 2019 itu adalah kelanjutan proyek namanya USO, Universal Service Obligation. USO ini adalah kerjasama antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Kominfo. Jadi ada MOU antara Menteri Anies Baswedan tahun 2015, saya ingatnya bulan Agustus, dengan Pak Rudiantara untuk mempercepat akses teknologi di daerah, bunyinya sih di MOU-nya hanya akses teknologi untuk pendidikan. Kemudian ditindaklanjuti dengan PKS, program kerjasama, perjanjian kerjasama antara Sekjen, Kemdikdasmen dan Deputi di Kominfo. Ya. Jadi intinya sudah dilaksanakan di tahun 2017, 18, 19 kita melanjutkan program bahwa tugas kami memberikan perangkat dan pelatihan, tugas Kominfo memberikan akses internet melalui Bakti. Ya, sekolah yang sudah diberi akses oleh Kominfo melalui Bakti, kita berikan perangkat dan pelatihan. Di tahun 2019 kita melanjutkan, di tahun 2019 kita melakukan 2 kali pengadaan. Di bulan Maret itu kita melakukan 4 perangkat untuk 500 sekolah. 4 perangkat itu terdiri dari 2 Chromebook dan 2 Windows. Ya, gimana? Hasilnya gimana? Hasilnya gimana? Sebetulnya kami sebelum kita melakukan di pengadaan kedua di bulan Oktober 2019, kita mendapat tambahan anggaran ya, 38 miliar sehingga kita perlu menambah jumlah sasaran di 1.300 sekolah. Sebelum kita menambah ke 1.300 sekolah, kita melakukan survei ya, penerima Chromebook tahun 2018. Ada 518 sekolah, kita kirim survei di 500 sekolah. Dari 500 sekolah itu ada responden sekitar 90. Kesimpulannya ada 4 ya. Yang pertama adalah bahwa internet di daerah, jadi sudah ada jaminan internet dari Bakti, besarnya 2 Mbps. 2 Mbps ini bisa digunakan untuk akses paling enggak upload dan download materi dari rumah belajar. Jadi kami punya materi rumah belajar. Yang pertama, akses internet tidak stabil sehingga pemanfaatan Chromebook tidak optimal. Khususnya pada saat ada cuaca buruk, ya, karena daerah 3T secara geografis agak beresiko, tapi jaminan internet sudah ada, cuma tidak stabil, sehingga tidak optimal pemanfaatan Chromebook. Yang kedua, tidak bisa digunakan untuk ujian nasional berbasis komputer, karena ada aplikasi Exambro yang tidak bisa waktu itu ya, belum di-approve ya oleh Google untuk di-run di Chromebook. Jadi waktu itu kita masih punya UNBK, ujian nasional berbasis komputer, mereka keberatan diberikan Chromebook, minta diberikan selain Chromebook, yaitu Windows. Yang ketiga, karena aplikasi Chromebook ini terbatas
laptop Chromebook ini terbatas untuk mendownload aplikasi-aplikasi yang sudah biasa digunakan oleh Kementerian Pendidikan Dikbud waktu itu, ya, khususnya untuk mengupdate Dapodik. Jadi ada aplikasi yang didownload oleh sekolah, kemudian untuk mengupload Dapodik, data pokok pendidikan, data guru, data siswa, dan data sarana prasarana sekolah. Yang keempat, interface Chromebook, baik itu Google Doc, Google Sheet, Google Worksheet, ya, maupun Google PowerPoint, Google Presentation, termasuk juga G Drive, itu adalah hal yang sangat baru. Kami sudah memberikan pelatihan, jadi guru-guru yang sudah ditetapkan oleh Kominfo sebagai sekolah penerima USO, diberi akses internet, kita undang mereka di Jakarta, kita latih di sana 4 hari untuk memanfaatkan Chromebook, ya, yang sudah terkoneksi internet di Jakarta. Kemudian mereka kembalikan, ternyata tidak cukup, ya, mereka sangat kesulitan untuk memanfaatkan secara optimal pemanfaatan Chromebook. Jadi ada 4 itu yang kita temukan di survei kita. Baik, makasih ya saksi ya. Jadi itu kata saudara atau kata hasil survei dari penerima sekolah yang mengalami keluhan? Ya, hasil survei kita punya datanya, sudah kita Bukan kata saudara ya? Bukan. Yakin saudara ya? Yakin. Oke. Nah lalu kalau kita lihat dari saya bacakan tugas pokok saudara tadi dari Pustekom tadi, apa sih kolerasi antara hubungan Pustekom itu dengan Kemendikbud sebagai stakeholder? Pelaksananya itu seperti apa? Ya, tugas kami sebenarnya ada 4 layanan yang kita berikan waktu itu, ya, mulai jejaring. Jadi kita memberikan akses internet ke Satker, ya, di seluruh UPT Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kecuali Dikti, karena Dikti sudah punya provider sendiri. Jadi UPT kita, jadi ada semua provinsi kita yang memberikan jaringan. Kita punya layanan rumah belajar, itu portal pendidikan. Kita punya layanan radio edukasi, kita punya layanan TV edukasi, dan kita punya layanan untuk mengawal SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang kita laporkan ke Menpan. Oke, artinya apakah data ataupun hasil kajian yang ada dalam Pustekom itu seharusnya menjadi rujukan yang harus dilakukan oleh Kementerian Kemendikbud dalam mengambil sebuah kebijakan? Bisa saya katakan seperti itu? Betul. Saudara saksi, tadi saudara menjelaskan tentang hasil kajian lah ya, atau hasil dari survei segala macam. Di sini saudara juga menjelaskan bahwasanya ada beberapa data dan data Dapodik, saya bacakan ya. Oke, di sini ada terdapat, kita perlihatkan. Kondisi sekolah saat ini berdasarkan data pokok pendidikan Dapodik. Ini BAP saudara poin 7 ya. Sekolah yang melaksanakan UNBK mandiri adalah 22% dari 270.000 sekolah dan lebih dari 68% belum melaksanakan ujian berbasis komputer SD. Walaupun demikian, 217.000 sekolah tersebut 96% memiliki listrik, ya kan? 82% memiliki internet dari semua jenjang pada umumnya dan khususnya sekolah dasar atau Dapodik terus Maret 2000. Jumlah sekolah 149.010 dengan rincian 53% ketersediaan internet, 46% tidak mempunyai jaringan internet, dan data Dapodik menyebutkan 1% tidak mengisi kolam ketersediaan internet. Yang saya baca ini data dari mana? Dapodik, izin ya. Dapodik itu di bawah Balitbang saat itu di tahun 2019, belum bergabung dengan Pusdatin. Jadi Dapodik dikeluarkan oleh Badan Litbang, Kementerian Pendidikan Dasar. Ya, tapi ini artinya ya kan, kalau kita baca ini ada sekitar 46% rupanya yang tidak tersedia internet, ya kan, dan 53% tersedia internet, benar? Dapodiknya begitu, betul. Bahkan hanya 1% yang tidak mengisi kolom tersedia internet. Nah, saya tanya kepada saudara, ya kan, ketika masuk Pak Nadiem sebagai menteri, oke, ada kebijakan namanya AKM, ada Merdeka Belajar, ada program apa, yang ya dari fakta menyebutkan ya UNBK dihapuskan seperti itu, ya kan. Lalu saya tanya pada saudara, sebelum zamannya Pak Nadiem, ya kan, digitalisasi pendidikan dilakukan oleh zaman Pak Muhadjir Effendi itu sebenarnya sudah berjalan belum? Sudah ada belum? Sudah ada. Sudah di launching di Pulau Natuna bahkan untuk menunjukkan bahwa kita memiliki program afirmasi
digitalisasi untuk daerah terpencil. Oke. Saksi sebelumnya di persidangan menyebutkan, Direktur, ada 86% data dalam program digitalisasi pendidikan itu menggunakan PC, komputer, ya kan? Yang bisa digunakan sistem operating mana saja, seperti itu, ya kan? Nah, pertanyaan kepada saya kepada saudara, ya kan? Ketika ini dirubah semua kebijakan ini menggunakan TIK, sistem operatingnya hanya tunggal, single platform itu, ya kan, Chrome, Pustekom, data-data Pustekom yang tidak ada internet apa-apa, saudara, dilibatkan nggak, diajak diskusi nggak, saudara? Saya sudah tidak ada Iya. tidak menjabat. Oke, saudara tidak menjabat, tapi data ini diberikan nggak kepada kementerian? Secara pribadi tidak, tim dari Pustekom yang Pustekom memberikan? ya, Oke. Pusdatin sudah berubah. Pusdatin bisa sampaikan. Oke ya. Lalu berikutnya, di sini disebutkan juga, ya kan, ada perumusan masalahnya. Bagaimana menentukan spesifikasi hardware dan software yang mudah digunakan dan tepat guna dalam mendukung proses belajar mengajar dan asesmen kompetensi minimum. Artinya tadi saya tanya kepada saksi ini, tujuan dikasih pendidikan itu tidak bisa dibuat alternatif. Karena secara limitatif, 3 itu harus kumulatif. Pertama, proses belajar mengajar, 3, kemampuan guru ya, literasi guru, dan kemampuan sekolah. Nah, saya tanya kepada saudara, saudara pernah tidak mendengar, mendapatkan data, ya kan, keluhan dari BKKN, ya kan, IQ Indonesia itu 78, Pak. Sedih loh, Pak. Bener lah. Ini bukan kata saya, bukan kata JPU. Ini informasi yang harus kita sampaikan. Nah, itu loh. Saudara pernah dapat informasi ini? Baru lihat. Baru lihat, nggak apa-apa, baru lihat. Oke. Tapi saudara tahu tidak bahwa amanat Undang-Undang Dasar 45 mencerdaskan kehidupan bangsa itu 20% anggaran APBN itu diberikan pada kementerian. Betul. Tahu itu? Tahu, tapi tidak semuanya ke Kementerian Pendidikan. Iya. Untuk pendidikan semua. Apa kompensasinya? Seharusnya mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan? Betul. Oke. Lalu berikutnya, pada saudara saya tanya lagi mengenai ini, Pak. Ada pengamatan langsung Pusdatin. Nah ini, ini yang saya sudah jelaskan tadi. Ini ada datanya. Kajian ini gambar. Ini ada gambarnya, Pak. Ya kan? Kajian teknis sistem operasi, ya kan? Pengamatan langsung observasi berdasarkan hasil pengaduan dari user penerima, bantuan pakai laptop Chromebook sekolah garis depan yang berada di lokasi 3T, ya kan? Isi kuesioner, ya kan? Ini yang sudah sebutkan tadi. Betul, yang Benar ya? betul. Oke. Makanya saya tegaskan tadi, bukan katanya Pak Gogot, katanya data ya. Oke. Lalu Pak Gogot, saksi. Nah, ada di sini juga disebutkan analisis kebutuhan peralatan TIK di sekolah. Oke. Kalau saya lihat, ya kan, dari analisis ini, ya kan, saya tanya kepada saudara, ya kan, 1.3.1 ini di apa ini? Di halaman di BAP saudara halaman 14, ya kan? Analisis kebutuhan peralatan TIK di sekolah 1.3.1 yaitu sini. Pada para pengguna umumnya membutuhkan peralatan TIK yang memiliki kehandalan terutama ketika akan menjalankan multimedia interaktif. Peralatan TIK yang dimaksud adalah komputer atau PC yang memiliki spesifikasi yang cukup untuk multimedia. Benar ya? Sebentar. Ini mohon maaf, Ini di dokumen. ini. Sebentar, mohon izin majelis. Kami tidak terlibat di Oh, tim teknis. di BAP. Mohon izin. Mohon izin majelis sebentar Kenapa? dulu. Izin. Tadi halaman 14 BAP maksud rekan jaksa yang mana ya? Karena di saya cuma ada satu BAP, cuma Halaman sampai halaman 14 BAP poin Di kita cuma sampai halaman 8 BAP-nya. Ya. Dan cuma itu satu-satunya. poin 7. Hah? Halaman 14 poin 7. BAP 14.7. tanggal Di kita cuma ada satu BAP soalnya. Hanya BAP Pak tanggal. Gogot. BAP tanggal berapa penuntut umum? tanggal 27 Juli. Kita nggak ada. Kita nggak punya.
Cuma Ada ada di bekas 1 perkara. 29. Atas nama terdakwa. Untuk saksi Pak Gogot ya. Iya. Apakah majelis juga menerima 7 Juli, karena kami 7 cuma Juli. 1 mohon izin. Tanggal 7 Juli, bukan 7 Juli, salah ya, 7 Juli. Izin di kami cuma ada satu saja 29 September 2025. Makanya kami nggak paham tadi kemana ini arah Ya, pertanyaannya. oke, silakan dicek. Ada di bekas perkara, Pak. Ada. Untuk saksi berapa kali diperiksa? Saksi Pak Gogot? 2 kali. Perkara Panadim. 2 kali ya? Ya. Tanggal 7 Juli? Kita itu, yang mulia. Lupa tanggalnya Saya ya? harus, ya, lupa tanggalnya. Mohon izin kalau itu mohon kita cek sama-sama. Iya, iya. Majelis ada berapa ya? Dah dari penuntut umum? Ya. Untuk BAP tadi yang dimaksudkan? Ada 2 Ada, kali yang mulia. BAP bisa di... Apa kami berikan sekarang? Ya, silakan. Ini. Tapi sudah ada tanda-tandanya, Pak. Enggak apa-apa lah ya. Ya, ya, silakan. Kasih. Dua 29, oke. Ya. Lanjut penuntut umum. Oke. Pak Gogot, terakhir dari saya ya. Siap. Tadi sudah jelaskan, zaman sebelum terdakwa Pak Muhadjir rupanya sudah melaksanakan digitalisasi pendidikan. Betul. Ya kan, ada namanya pengadaan lab komputer segala macam. Oke. Ya kan. Saudara tahu tidak bahwasanya pada saat pembahasan ya mengubah kebijakan antara menggunakan digitalisasi sistem operating ekonomi tersebut. Dan tadi katanya saudara sudah pindah ya, tahun 2020 saudara udah nggak mendapat Pustekam lagi? Sudah tidak? Tidak mendapat Pustekam lagi, Ya. seperti itu ya. Tahun berapa saudara balik lagi ke Pustekam atau ke kementerian? Saya selesai di Pustekom, saya jabatan fungsional. Ya. Fungsional. Masih di Pusdatin tapi fungsional. Kami tidak terlibat di kebijakan. Oke. Tegas saja ya. Pada saat itu tidak pernah diajak atau dibicarakan mengenai apakah kompatibel antara pengadaan TK yang menggunakan Krom ini dengan ini tidak pernah ya. Saya ke Pak Ganis. Pak Ganis, saudara menjabat sebagai pekerja di Google lah ya. Kalau bahasa Indonesia marketing lah ya. Ya, Ya, kalau di koreksi kalau di sini jabatan saudara strategi partner manajer Chrome OS. sekarang ini kalau sebelumnya Google Education Ya, Specialist. Google ya. Siap, Artinya saudara memasarkan produk Google namanya Chrome OS. Benar ya? benar. Apa aja produk Google yang saudara pasarkan? Jadi produk Google yang dipasarkan itu ada 3 komponen. Pertama adalah perangkat keras Chromebook itu sendiri, Chromebook for Education. Kemudian yang kedua itu adalah perangkat produksi aplikasi yang terdiri dari Google Workspace atau dulu namanya G Suite yang terdiri dari Gmail, ada email di situ, kemudian ada Google Docs, ada Google Sheet, ada kalender, ada Google Meeting, dan ada Google Classroom. Terus kemudian juga memberikan kesempatan guru-guru untuk mendapatkan sertifikasi. Demikian yang mulia. Oke. Saudara berkantor di mana nih? Artinya saudara yang saya tahu Google tuh Google luar negeri ya, Google luar negeri yang saya tahu ya kan. Ini Google-nya ada Google apa aja coba? Biar jelas dulu. Ya, jadi Google-nya ada di Indonesia. Google Indonesia. Ya. Kantornya di mana? Waktu itu berkantor masih di Sentra Senayan di sebelah di Jalan Asia Afrika. Oke, terus Google apa lagi? Itu saja. Hanya itu aja Google yang ada di situ. Kemudian kami pindah kantor ke Gitu, ada Google Asia Pasifik. ya, ada Google Asia Pasifik Ya, Google Asia Pasifik itu di mana? di Singapura. Ada Google apa tuh? Yang di Amerika ada Google juga? Ada Apa juga. nama Google-nya? Google di Amerika ya seperti
kantor pusat, ya headquarter lah. Oke. Nah, saudara jual produk ini ada Google yang bertanggung jawab di bawah naungan Google Asia Pasifik. Betul, Nah, itulah biar jelas ya. Oke. betul. Nah, sebagai saya gunakan kalimat marketing sales lah ya, Google ya. Saudara bertanggung jawab kepada siapa? Di Google Asia Pasifik yang saudara kenal itu siapa? Saat itu saya bertanggung jawab kepada atasan saya yang bernama Alien Apollo. Alien Apollo ini ada di Singapura dan Alien Apollo ini nanti melapor kepada Colin Marson. Colin Mason. Oke, kalau Google Indonesia siapa? Putri atau Alam? Ya ada Putri Alam, tapi kebetulan saya tidak melapor Oke. ke beliau. Oke, nah, saudara dengan yang saudara tahu Pak Nadiem sebelum sebagai menteri sebagai apa dia? Pengusaha apa dia? Yang setahu saya ya pengusaha Gojek. Gojek. Saudara tahu tidak Pak Menteri ini di pengusaha Gojek ini juga merupakan partnernya Google, artinya punya hubungan bisnis dengan Google. Yang setahu saya Gojek itu menggunakan teknologi-teknologi IT seperti Google Cloud. Itu yang sepengetahuan saya. Ya, partner dengan Pak Menteri sebelum jadi sebagai menteri di perusahaan Gojek dia, yang saudara tahu seperti itu. Yang saya tahu ya Gojek itu menggunakan teknologi Google Cloud itu. Iya, Kalau Google Map, kalau saya suka pakai Google Map kan punya Google juga. betul. Iya, banyak. Google Map, Google Space, Google apa ya? Begitu ya, benar kan? Betul. Oke. Nah, Google tentu punya fokus ke pengadaan TIK ya. Saudara juga punya tugas dari Google untuk menawarkan produk Google ke kementerian, artinya ke instansi pemerintah, termasuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi, benar? Betul. Benar ya. Punya target atau punya apa? Layaknya seorang marketing, penjualan harus sekian. Kalau target tentunya ada, tapi memang dilihat dari situasi besaran jumlahnya karena memang waktu itu saya bergabung masih menjadi staff kontraktor dan targetnya pun tidak besar lah gitu misalnya. Oke. Apakah benar ekosistem di pendidikan di kementerian ini, pendidikan di Indonesia ini penggunanya bisa mencapai 50 juta? Artinya dari guru, dari siswa, dari lain-lain itu sampai 50 juta pengguna, benar? Betul, dilihat dari jumlah murid Benar ya? itu. Betul. Nah, tadi saya tanyakan partner ya. Tahun 2017 saya tanya, ini ada beberapa penyedia atau beberapa penyedia seperti merek Acer, HP itu memang sudah berpartner sebelumnya dengan Google. Betul. Ya. PT Acer Indonesia, sini sudah jelaskan, ada keterangan saudara nih, ini keterangan saudara biar jelas di BAP tanggal 28 Agustus 2025, poin 7. Saudara jelaskan, sejak tahun 2017, Acer Indonesia sudah berpartner dengan Google Asia Pasifik dalam memperkenalkan solusi Google for Education, dalam kurung Chromebook, G Suite for Education atau Google Workspace for Education, dan solusi UNBK ujian nasional berbasis komputer ke sekolah-sekolah swasta dan sekolah negeri mulai di kabupaten, benar? Betul. Nah, tadi saudara mengatakan juga menawarkan segala ini. Nah, pada saat saudara menawarkan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, ya kan, saudara bertemu dengan siapa sebelumnya? Awal-awal dulu lah, kita cerita awal-awal dulu. Tahun berapa saudara mulai menawarkan produk Google ini ke kementerian? Seingat saya pertama kali bertemu dengan pihak Prof. Nizam. Pusnizam, ya. Ya. Terus mana? Puspendik namanya istilahnya dulu. Ah. Kepala Puspendik, ya, dengan Prof. Nizam sebagai Kepala Puspendik, yaitu bagaimana kami dari Google Chrome bisa berpartisipasi di dalam UNBK, karena ada beberapa sekolah yang sudah swasta yang menggunakan Chromebook. Sehingga pada waktu itu sepengetahuan kami
UNBK, Chromebook tidak bisa dipakai di UNBK. Oh, betul. Itu tahun 2012. Prof. Nizam ini adalah pada saat itu dia kepala Puspendik, benar ya? Betul. Oke, di sini. Nah, lalu berikutnya, ya kan, saudara akhirnya kan di situ Chrome masuk di dalam komunitas UNBK ya. Di sini ada website UNBK Puspendik ya. Betul. Benar ya? Betul. Oke. Apakah hanya Chrome saja? Ada sistem operating lain saudara tahu masuk? Ada. Ada, Betul. ya kan? Ini tahun 2017. 2017 berarti zamannya Pak Muhadjir ya? Menterinya, bukan? Saya lupa. Lupa, oke. Nah, lalu pernah tidak saudara, ya kan, melakukan pertemuan atau rapat dengan orang namanya Gunawan? Benar tidak? Betul. Siapa tadi Gunawan? Riko Gunawan adalah karyawan dari PT Acer Indonesia. Karyawan PT Acer, Betul. perwakilan PT Acer Indonesia. Betul. Itu rapatnya di mana dan apa tujuan rapat itu? Saya lupa lokasinya, yang mulia. Hah? Lokasinya lupa. Lokasinya lupa, terus tapi tujuannya apa rapat itu? Tujuannya tentunya bersama-sama untuk menunjukkan juga bahwa Chromebook dan Google for Education merupakan salah satu solusi untuk digitalisasi pendidikan. Oh. Di sini saya jelaskan untuk merencana melakukan presentasi, benar? Betul, betul. Di Dinas Pendidikan, ya kan? Dan saya sebagai seorang ditunjuk oleh Isi Singh, Head of International Partnership Google Education Asia Pacific, Betul, untuk memasarkan Chromebook secara nasional, betul. benar ya? Karena di sini saya sebutkan jumlah pengguna aplikasi pendidikan bisa mencapai 50 juta pengguna. Oke. Akhirnya terjadi presentasi tersebut. Terjadi. Nah, lalu berikutnya tahun 2018, pernah saudara bertemu dengan Pak Saksi Gogot sebelah ini? Pernah. Pak Gogot pernah ketemu? Pernah ya? Dalam rangka apa saudara menemui Pak Gogot? Tentunya ingin solusi Chromebook Education ini juga bisa dipergunakan di sekolah-sekolah. Supaya bisa digunakan di sekolah-sekolah. Betul, Oke, presentasilah saudara. betul. Oke. Apakah pada saat itu, ya kan, akhirnya hasil dari presentasi itu dilakukan uji coba untuk pengadaan TIK menggunakan Chromebook juga atau Chrome OS juga, seperti itu. Betul, Seperti yang disampaikan Pak Gogot tadi, betul. Kami melakukan benar ya? uji coba di 3 lokasi. yang Oke, berbeda. 3 lokasi. Siap, betul. Oke. 3 lokasi itu ada jenis-jenisnya atau tipe-tipenya bisa saudara jelaskan? Bisa. Jadi pertama ada 3 lokasi. Yang pertama lokasi di daerah Serang Selatan atau sekitar daerah Malimping. Di situ ada jaringan internet yang menggunakan selular. Kemudian yang kedua di daerah Pagoyaman Pantai Gorontalo, Sulawesi Utara, yang menggunakan internet jaringan radio link. Kemudian yang ketiga uji coba di daerah Kepulauan Sangita Laut di Kota Tahuna yang menggunakan jaringan internet berbasis VSAT. Oke. Nah, 3 lokasi itu saya tanya sama saudara, ya kan? Itu sudah juga memasukkan produk namanya CDM itu. Ya, Pada saat itu masih menggunakan operating system saja. sistem operating saja, ya kan? Tanpa melalui CDM ya. Betul. Nah, sini saudara jelaskan. Dari itu berhasillah yang menggunakan internet yang baik. Betul. Benar ya? Oke. Tanpa CDM ya. Nah, Betul. lalu sekitar bulan Maret, April 2019, ya kan, ada pesanan oleh Pustekom untuk pengadaan 1000 unit. Ada itu. Betul. Untuk daerah sekolah SGD, daerah 3T, benar? Betul. Terdepan, terluar, dan tertinggal. Betul. Nah, apa hasilnya? Atau apakah saudara pernah mendapatkan konfirmasi dari saudara Gogot
kaitan dengan uji coba Maret 2019 tersebut? Tidak. Tidak. Saudara tidak tahu apa hasilnya yang disampaikan oleh Pak Gogot? Sebagian aja tentang ada beberapa aplikasi yang tidak jalan. Ada yang informasi aplikasi yang tidak jalan, Yang Mulia. Ya, Seperti Dapodik itu. ada informasi itu. Ada. Di sini sebelumnya saudara jelaskan bulan April 2019 saya dilaporkan oleh Riko Gunawan dan Arya Sanjaya bahwa Pak Gatot telah melakukan pembelian Chromebook Acer sebanyak 1000 unit. Betul. Lalu saudara jelaskan, selanjutnya sekitar bulan Juli 2019, saya mendapatkan laporan secara lisan dari Gogot Suarwoto dan Gatot Pramono bahwa pengadaan TIK tahap 1 SGT 3T ada beberapa masalah, yakni tidak bisa download aplikasi selain di luar Google, tidak bisa digunakan UNBK, harus menggunakan jaringan internet yang stabil, benar? Betul. Oke. Nah, dari persoalan permasalahan ini, apa sikap Google ketika disampaikan oleh pihak kementerian seperti itu? Saudara sampaikan enggak dengan bos saudara? Bos, ini masalah nih. Atau seperti apa? Seingat saya pasti perlunya internet yang stabil. Hah? Perlunya internet yang stabil. Iya, saudara sampaikan. Sampaikan. Oke. Apa disampaikan dari pihak kantor, dari pihak Google ketika saudara menyampaikan itu? Sementara itu saja, Pak Yang Mulia. Oke. Nah, lalu saudara pernah mendapatkan informasi tidak? Mengetahui tidak? Akhirnya pihak kementerian tidak menyebutkan sistem operating Chrome di dalam pengadaan, ya kan, dalam Permendikbud yang dibuat oleh Pak Muhadjir Effendi. Coba perlihatkan deh. Tetapi hanya menyebutkan sistem operating lain seperti Windows, Linux, DLL. Tahu saudara itu? Tahu. Tahu. Saudara tahu itu karena apa? Karena kegagalan itu saudara tahu? Saya tidak tahu yang seperti tidak itu. tahu, oke. Nah, dari yang dibuat Permendikbud oleh Pak Muhadjir Effendi itu, apakah akhirnya pihak Google melakukan, bukan keberatan, mengajukan surat permintaan supaya mereka bisa diikut sertakan? Betul. Oke, ini suratnya, kita lihat ya. Ya, betul. Yang tanda tangan adalah Pak Bu Putri Ratu Alam, selaku Kepala Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google Indonesia. Betul. Tembusannya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Betul. Oke, itu di bulan Juli 2019. Oke. Setelah surat tersebut, ya kan, tentu kan saudara kan menunggu-nunggu nih. Karena kan Permendikbudnya kan belum menyebut, ya kan. Dijawab nggak oleh zaman Pak Muhadjir Effendi surat ini? Tidak. Tidak dijawab. Oke. Nah, saudara tahu ketika surat ini dijawab, tahu nggak kapan surat dijawab? Atau akhirnya saudara tahu nggak surat Google-nya akhirnya dijawab? Setahu saya dijawab, saya diberitahu oleh Ibu Putri Alam, ya tahun 2020-an lah kira-kira. Oke. Saudara dikasih tahu, ya kan, oleh Ibu Putri Alam bahwa surat itu dijawab. Betul. Diberitahu saja atau diperlihatkan suratnya juga? Diperlihatkan suratnya juga. Nah, ini suratnya. Tanggal 27 Januari 2020, jawaban spesifikasi teknis perangkat multimedia. Benar ya? Betul. Nah, itu. Yang tanda tangan PLT Sekretaris Dirjen Pak Sutanto. Kalau kita lihat surat ini disebutkan selanjutnya kami informasikan bahwa komponen penggunaan dana BOS maupun dak fisik diatur melalui petunjuk teknis dengan tanpa mengatur spesifikasi teknis secara detail tidak mengarah ke merek tertentu. Benar ya? Betul. Nah, oke. Saudara saksi berikutnya, ya kan? Setelah surat ini dijawab, ya kan? Apakah saudara mengetahui ada tindak lanjut dari pimpinan Google, baik itu Google Asia Pasifik maupun Google Indonesia, menghubungi atau melobi Pak Menteri, Pak Nadiem, di ruang kerjanya, di kementerian, tindak lanjut dari surat ini? Ada tidak? Seingat saya, pimpinan saya pernah
bertemu ke kementerian, bertemu dengan Pak Nadiem. Saya tegaskan lagi. Ya, Sudah disumpah saudara. Ada tidak itu? ada. Oke. Siapa yang bertemu? Setahu saya adalah Colin Marston dan Ibu Putri Alam. Colin Mason dan Bu Putri Ratu Alam. Melobi bertemu Pak Nadiem Betul, di ruang kerjanya. betul. Oke. Dari mana saudara bisa tahu? Tahu dari Colin Marston, setelah pertemuan tersebut, Bapak Colin Marston memanggil saya untuk minta bertemu dengan Bapak Ibrahim. Gimana? Untuk bertemu dengan Bapak Ibrahim. Bertemu dengan Pak Nadiem. Bukan, Apa? Pak Ibam. Pak, iya betul. Setelah Oke. Pak Colin bertemu dengan Pak Nadiem, Heeh. kemudian saya dipanggil oleh Bapak Colin Marston Heeh. untuk dapat melanjutkan bertemu dengan Bapak Ibrahim, Pak Ibam itu. Itu Pak Colin Mason sampaikan kepada saudara Betul. untuk bertemu dengan Pak Ibrahim Arif, Pak Ibam. Iya. Siapa Ibrahim Arif itu? Saya baru tahu pada waktu pertemuan itu sendiri untuk membicarakan mengenai langkah survei atau due diligence ke sekolah-sekolah yang sudah menggunakan solusi Chromebook tersebut. Survei angka-angka sekolah untuk yang ada di menggunakan Chrome. Siap, betul. Atau apa juga sudah ada suruh untuk memberikan Pak Colin Mason memberikan spesifikasi teknis yang akan diganti menggunakan Chrome OS. Spesifikasi teknis dari betul ada spesifikasi ya, ada. Ya, oke. Udah, ini saudara, ini keterangan saudara ya, saya jelaskan, Betul. ya kan. Tapi di sini saudara sebutkan di bulan November 2019. Saya tegaskan November atau bulan lain, Februari. Februari. Oke. Tapi fakta ini ada. Ini saya tegaskan ada fakta ini. Iya, Sudah ada. sampai ya. Oke. Nah, setelah itu pertanyaan saya, apakah ada Pak Colin Mason menyatakan, ya kan? Dia menyebutkan bahwasanya Nadiem Anwar Makarim sudah sepakat untuk menggunakan produk-produk Google for Education. Salah satunya adalah penggunaan Chromebook untuk setiap sekolah-sekolah yang ada di Indonesia dan spesifikasi teknis akan diganti menggunakan Chrome OS. Benar keterangan ini? Seperti itu. Ya. Ya. Oke. Oke, pelan-pelan ya Pak Saksi ya. Oke. Tadi saudara katakan ya kan, Colin Mason datang bertemu dengan Pak Ibrahim ya. Lalu saudara ada langkah selanjutnya, apa yang saudara lakukan ketika pimpinan saudara menyampaikan sudah ada kesepakatan dengan sang menteri, ya kan? Saudara sebagai marketing, ya kan? Bahkan speknya pun sudah diberikan, apa tindak lanjut saudara yang saudara lakukan? Yaitu membuat jadwal melakukan survei ke sekolah-sekolah yang sudah menggunakan Chromebook di Jakarta, di Indonesia lah gitu, untuk dilihat langsung dari dekat oleh timnya kementerian waktu itu untuk melihat dari dekat dan bisa melakukan survei dan bertemu langsung dengan pihak sekolahnya dan muridnya dan gurunya. Oke, jadi yang saudara lakukan adalah melakukan persiapan untuk melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah. Betul. Apakah bisa saya katakan untuk melakukan sosialisasi penggunaan Chrome, mengenalkan produk Chrome OS? Sekolah itu sudah menggunakan. Sudah menggunakan? Ini sifatnya seperti due diligence atau penelitian lebih detail. Oke. Penelitian lebih detail. Saudara sendiri, apakah saudara mengajak penyedia, katakanlah kayak PT Acer Indonesia atau mengajak IBAM untuk melakukan survei itu, atau saudara sendiri? Saya bersama anggotanya Pak IBAM yaitu Pak Angga. Oh, saudara bersama anggotanya Pak IBAM, Pak Angga. Iya. Oke. Melakukan kunjungan-kunjungan sekolah itu. Betul, betul. Ini saya tanya sama saudara, IBAM Pak Angga ini orang kementerian atau orang mana ini? Yang saudara pahami?
Setahu saya bukan orang kementerian. Orang mana jadi dia? Yang saya duga adalah orang konsultan teknologi informasi. Konsultan teknologi. Informasi. Orangnya Pak Menteri. Orangnya Nadiem. Kalau saya duga seperti itu, Hah? kan saya bertemunya di kantor kementerian dengan beliau, dengan Pak Ibam dan Pak Angga itu adanya ketemunya di kantor kementerian. Berarti saudara tidak melakukan komunikasi dengan orang kementerian, tetapi komunikasinya dengan orang-orang di luar kementerian, yaitu Pak Ibam dan Pak Angga. Betul. Yang saudara pahami dia adalah orangnya Pak Nadiem. Iya, betul. Gitu. Nah, kayak direktur Pak Asbi, kayak Bu Popi, Pak Hamim, Pak Gogot, yang merupakan orang-orang yang ada di kementerian eselon 1 maupun eselon 2, Pak Jumail ini, ya kan? Itu diajak diskusi dah sama Google. Saudara aja, ini loh Pak, gitu loh. Kalau berkunjung, silaturahmi dan sosialisasi, iya. Silaturahmi. Betul. Nah, apa tujuan silaturahmi ini? Seperti sosialisasi, seperti memperkenalkan tentang solusi dari Chromebook dan Google for Education itu. Contohnya siapa yang saudara ajak? Saya tanya dengan Pak Asbi nggak? Pernah Pak Asbi didatangi Pak? Pernah sekali, sosialisasi dia. Langsung menyebutkan produk Chrome. Apa? Mau digunakan. Oke. Selain dari ini, saya balik ke Pak Asbi ya. Terkait tanya Pak ini. Selain Pak Ganis, ada tak yang diarahkan apa yang datang dari sistem operating lain atau dari penyedia lain? Misalnya, ini kami datang dari Windows, kami datang dari Linux, kami datang dari Microsoft Office. Tidak ada. Jadi yang datang yang diarahkan dari menteri ataupun dari SKM itu adalah dari produk lokal. Yang setahu saya pernah datang ke saya hanya Google saja. Orang lokal saja. Ini yang saudara alami ya. Ya, yang sudah yang Pak saya Ganis alami. lagi, balik ke Pak Ganis. Oke, Pak Ganis. Tadi saudara sebutkan kunjungan ke sekolah-sekolah ya. Oke. Nah, pada bulan Maret 2020, ya kan, saudara pernah dipanggil lagi oleh Colin Merson, ya kan, terkait dengan CDM. Iya. Coba ceritakan. Jadi CDM itu adalah kepanjangan dari Chrome Device Management yang berfungsi untuk pengaturan, monitoring, dan pengontrolan dari perangkat Chromebook untuk diedukasi. Demikian itu, Pak. Untuk menjadi solusi Goal for Education ya? Iya, Atau akan menggunakan CDM untuk Chromebook. betul. Serta IBAM membuat kajian teknis yang memasang operating system Chromebook untuk pengadaan TIK pada Kemendikbudristek. Benar ini? Betul. Tadi saya sudah jelaskan tadi. Sebenarnya tanpa CDM juga di zaman Pak Muhajir, ya kan, di Dinas Pendidikan itu berjalan juga kan? Bisa. Gitu. Jadi dengan adanya CDM ini menjadi tambahan gitu ya. Betul, untuk lebih memudahkan dalam pengaturan, kemudian dalam memonitor jumlah yang banyak. Saya perlihatkan Permendikbud 5 2021, coba lihat. Di Permendikbud 5 2021, sebagaimana juga tadi kita perlihatkan, ya kan, itu disebutkan dalam lampirannya itu. Pengadaan komputer, situ ada sistem operatingnya adalah Chrome OS, tapi di bawahnya ada tambahan, namanya CDM, seperti itu. Betul. Pernah lihat Permendikbud itu? Pernah tahu? Pernah tahu? Ini saya perlihatkan. Nah, saudara kenal dengan orang namanya Indra Bineka atau orang namanya Noviati Chen dari PT Bineka? Kenal. Nah, sering saudara komunikasi sebelum pengadaan sama dia? Jarang. Tidak sering ketemu. Tidak sering, tapi pernah? Pernah. Sebelum pengadaan dimulai? Betul. Apa tujuan komunikasi dengan PT Bineka nih sebelum pengadaan ini? Jadi seingat saya yaitu keinginan PT Bineka untuk menjadi
partnernya Google for Education, Siapa yang meminta? Novi Chen ini. Orang kementerian? Bukan, Siapa? Novi Chen ini, Noviati Chen meminta supaya dia menjadi Google partnernya Google. Google. Betul. Oke. Kenapa harus minta jadi Google partner? Emang nggak bisa kalau nggak Google partner dia ikut pengadaan, bisa nggak? Betul. Jadi partner untuk bisa menggunakan, menjual dan menawarkan, memang diharuskan menjadi partnernya Google karena akan dibekali oleh sertifikasi tentang teknis dan juga akses ke sistem di dalam pembelian CDM. Oke, tadi saya menggunakan kalimat kata-kata saudara diharuskan. Iya, Diharuskan ya? betul. Oke, kalau dia diharuskan, ya kan? Berapa saudara jual CDM 1 itu kepada pihak penyedia prinsipal? Saya 38 US dollar. 38 US dollar. Betul. Kemudian ada potongan 20% Itu. diskon untuk partner. Bentar, pelan-pelan. 38 US dollar 1 unit. Satu lisensi 1 unit. Oke, kalau misalnya pengadaan totalnya 1,2 juta unit kalikan 38 US dollar itu keuntungan Google. Betul. Gitu. Nah, lalu apa yang didapat dari ini? Tadi saudara katakan ada diskon, ada apa? Apa tadi? Diskon partner. Diskon partner. Diskon Partner atau partner. Iya, Nah, diskon partner dapat berapa? 20%. 20% diskon partner. Betul. Artinya misalnya prinsipalnya Acer 20% dia dapat. Acer atau tadi Bineka hanya membayar kepada kami 80% saja. Iyalah, Ya. 80% saja. 20% dia ini. Betul. Oke, 20% untung ini ya. Oke. Nah, kalau untuk perangkat kerasnya, laptop lah, ya kan? Merek HP, merek Acer, merek SPC, Axio, apa-apa. Google juga mempunyai peran untuk menentukan harga atau dilepas kepada mereka selaku pemegang merek prinsipal. Dilepas kepada prinsipal. Jadi Google hanya bertanggung jawab terhadap CDM yang 38 US dollar itu. Betul. Gitu. Betul. Oke. Nah, misalnya di dalam marketplace harganya misalnya di 5.900.000 plus CDM, Google hanya mendapatkan CDM yang 38 dolar itu saja. Harga-harga itu diserahkan kepada pihak prinsipal. Betul. Tidak diajak supaya mencari keuntungan lebih besar lagi gitu loh. Ya, Tidak. kan mumpung kesempatan satu-satunya digunakan. Ya kan? Tidak. 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 Oke. Nah, lalu berikutnya. Selain dari CDM, ya kan? Tadi saudara katakan, ini dijelaskan nama Pak Gogot tidak bisa digunakan untuk UNBK daerah 3T segala macam, ada beberapa, tidak familiar ya. Oke. Ada program namanya Assessment Management, Kompetisi Manajemen, AKM. Yang itu diantaranya tujuannya adalah penggunaan untuk literasi guru, sertifikasi. Saya tanya pada saudara, sertifikasi guru itu bayar tidak ke Google? Kalau Kegunaan Google Cloud. di Google sertifikasi guru ada 3, yang pertama level 1, level 2, dan level 3. Itu berbayar. Apa? Berbayar sertifikasi. Berbayar. Berbayar. Google dapat untung lagi. Iya, kalau Iya. ada yang ambil, betul. Iya. Karena penggunanya puluhan juta. Berapa sih jumlah guru di Indonesia ini? Ya kan? Itu masuk ke Google. Gitu. Saya kurang tahu pasti, tapi memang itu yang Artinya bisnis ini menjanjikan lah ya. yang ada dalam informasi. Itu kan? Betul. Nah, tahun 2020 ya kan. Yang saudara tahu siapa prinsipal akhirnya yang melaksanakan kegiatan TIK di kementerian itu untuk SD dan SMP akhirnya? Setahu saya Bineka. Bineka, oke, Bineka. Prinsipalnya apakah Acer sama HP? Iya, betul ya. Untuk
prinsipal perangkat kerasnya HP dan Acer, HP dan Acer. Saya tanya pada saudara, Acer SP itu Google Partner. Betul. Apakah Acer itu salah satu spek yang diberikan Colin Mason kepada IBAM? Iya, SP. Benar? iya. Karena, Iya. karena spesifikasi teknis kan bisa diambil dari website yang ada di dalam websitenya Acer dan HP. Oke. Berapapun harga yang Acer keluarkan di dalam marketplace maupun dalam pengadaan SIP-lah nantinya, Google hanya harga di CDM 38 itu saja. Itu harga dari pihak prinsipal dari Acer semua, seperti itu. Betul. Dari prinsipal lah dengan ini, benar ya? Hanya $38 itu dipotong 20%. Jadi kami hanya terima 80%. Oke. Nah, kalau misalnya Bineka penyedia, tadi saudara katakan Novia Tichen. Kenapa Novia Tichen ini bisa minta sebagai partnernya Google? Sedangkan dia kan bukan prinsipal, reseller. Kok bisa? Jadi dibagi dua, prinsipal itu adalah yang memproduksi perangkat keras. Kalau partner itu adalah yang menjual solusi. Oh, gitu. Baik ya. Sekarang tahun 2021. Saya tanya tahun 2021, apakah saudara pernah tahu kaitan dengan TKDN? Iya. TKDN. Oke. 2021 TKDN mana yang memenuhi syarat? Berapa syarat TKDN yang saudara tahu? Yang saya ketahui syarat TKDN itu adalah 25% dari jumlah total. 25%. 25%. Katakanlah 25%. Saya tanya, kalau TKDN-nya memenuhi, tetapi dia tidak masuk dalam komunitas partner Google, bisa nggak jualan? Harusnya memiliki partner Google dulu. Artinya tidak bisa, ya kan? Dimonopoli oleh Google, benar gitu kan? Kesempatan yang mulia, itu kesimpulan yang mulia. Ya, ditanya aja, nggak usah disimpulkan. Ya, nggak apa-apa yang mulia. Diterima keberatannya pengasas. Oke, berikutnya. Ada 5 prinsipal ini, saya sebut 2021. Ada Advan, ada Axio, Evercross, SPC, Zirek, segala macam ya. Ini semua masuk dalam partner Google, benar ya? Betul. Oke. Saudara tahu 2021 ya kan, kalau proses pembentukan harganya gimana? Dilibatkan enggak Google? Apa hanya CDM itu saja? Sama? Ya, hanya CDM saja. Harganya tetap 38? Iya, betul. Tetap 38 ya. 2022 juga seperti itu? Betul. Oke ya. Nah, di sini saudara ada menyebutkan, saya baca BAP saudara, poin 11, tanggal 8 September 2025. Ya. Ini ditanyakan secara umum sama penyidik, bagaimana kronologis PT Bangga Teknologi Indonesia, Chromebook Advan, PT Teradata, Chromebook Axio dan sebagainya memproduksi Chromebook sebagai prinsipal pengadaan TK pada tahun 2020 sampai tahun 2022. Lalu saudara jawab, panjang nih, tapi sampai ini semuanya kronologisnya sebagai berikut. PT Bangga Teknologi Indonesia, Chromebook Advan pada sekitar akhir tahun 2020 sampai dengan Maret 2021, Bapak Chandra Tansri, CEO PT Bangga Indonesia menyampaikan kembali info untuk bermaksud dalam memproduksi Chromebook dengan merek atau brand Advan di Indonesia untuk pengadaan TIK tahun 2021 di Kemendikbud. Bahwa tujuan PT Bangga Teknologi Advan proses Chromebook untuk pengadaan TIK tahun 2021 tahun 2022 atas perintah dari pimpinan saya, Colin Merson, saya memberitahu kepada Chandra Tansri terkait dengan spesifikasi Chromebook dengan menggunakan CDM. Benar? Iya. Nah, ini keterangan ini, ya kan, sama faktanya dengan beberapa prinsipal lain seperti PT Teradata, PT Evercross, PT Superton, PT Tisem Light Libera Merdeka, PT Jirek Indo Mandiri Buna atau PT Jirek yang pada pokoknya menyebutkan atas perintah pimpinan saya Colin Merson memberitahu kepada pemimpin perusahaan itu terkait dengan spesifikasi Chromebook dengan menggunakan CDM. Benar seperti itu? Iya, betul. Ya. Karena, Benar ya? Betul iya, ya? karena memang Oke. sebagai
prinsipal menggunakan Chromebook. Mungkin dari saya cukup yang boleh. Cukup yang lainnya ya dari penuntut umum? Masih ada? Oke, maksimal 10 menit ya untuk semuanya. Ini sudah 1,5 jam tadi sesuai kesepakatan. Saya berusaha untuk singkat. Ya, Saya mau mulai dari Saudara Ganis. Saudara kan dari Google. Pada saat saudara di Google sampai dengan saat ini, apakah saudara tahu untuk lisensi atau produk operating system sejenis yang dimiliki oleh Google dalam hal ini Chrome OS juga dimiliki oleh kompetitor yang lain yang ada di Indonesia? Bisa diulangi lagi jawaban pertanyaannya yang mulia? Google punya operating system. Betul. Oke. Apakah juga Windows adalah operating system, mempunyai operating system? Betul. Apakah juga Windows adalah kompetitor dari Google dalam hal operating system? Secara operating system memang berbeda. Ya, Jadi memang bisa dikatakan ada dua ya. produk yang berbeda. Dua produk yang berbeda Betul. sehingga OS Windows juga adalah kompetitor dari Google itu sendiri. Ya, bisa Oke. seperti itu. Selain operating system Windows, apalagi yang saudara tahu yang sejenis dengan operating system Chrome Oh, di Indonesia? ada seperti macOS itu macOS itu produk dari mana itu? dari Amerika. Dari Amerika. Kemudian Apple punya Ya itu Apple macOS macOS itu punya adalah operating system dari Apple. Apple, ya. Oke, apalagi? itu yang saya tahu untuk di bidang komputerisasi. Ada juga beberapa seperti Linux, tapi kalau Linux punya operating system itu 4. ya ada juga. Apalagi yang lain? Yang saya tahu itu aja. Yang saudara sebutkan itu adalah kompetitor operating system dari Google ya? Iya. Oke. Apakah juga saudara tahu bahwa masing-masing pemilik lisensi dari operating system ini, mereka punya device management sendiri, seperti Chrome device management yang dimiliki oleh Google? Saya kurang mengetahui. Saudara kurang tahu ya, Ya. apakah Windows punya device management tersendiri? Betul, saya kurang Saudara mengetahui. kurang paham ya? Baik. Saudara saksi, saya ingin menanyakan tentang rantai pasok dari produksi pertama kali Chromebook ini. Dari pabrik di Taiwan sampai pada reseller. Itu kronologisnya seperti apa rantai pasoknya? Yang sepengetahuan saya, Chromebook itu memang diproduksi di ODM, Di mana? namanya ODM, ODM apa Original Device Manufacturer. Original Device Management Manufacturer. Manufaktur. Iya. Di mana itu? Ada Quanta, ada Pegatron. Quanta dan Pegatron ini sebenarnya mereka pabrik sebenarnya memproduksi hardware. Betul. Oke. Quanta dan Pegatron ini apakah mereka punya kontrak eksklusif dengan pihak Google sehingga mereka akan memproduksi hardware itu dengan operating system dimasukin operating system Chrome? Sepengetahuan saya, Pegatron dan Quanta juga memproduksi non-Chrome juga. Ya, non Chrome, tapi dengan Chrome juga iya. Iya, betul. Pada saat produksi menggunakan operating system dengan operating system Chrome, apakah mereka dapat lisensi dari Google sendiri? Sepertinya ya. Dapat. Kemudian, apakah pabrik besar itu, Quanta dan Pegatron itu melakukan kontrak khusus dengan pihak Google sehingga ada pembagian keuntungan antara pihak Google dan pihak pabrikan itu? Yang itu saya kurang paham. Saudara kurang mengetahui. paham, bukan Google Indonesia melaksanakan itu ya? Betul. Google Bukan. di mana yang melaksanakan itu? Itu sepertinya ada di Google, Google dari headquarter, salah satunya Google untuk yang menangani Chrome di Inggris. Oke, Ya, jadi mereka yang melakukan kontrak khusus dengan pabrik yang memproduksi hardware ini ya? betul. Oke. Setelah dari pabrik besar ini, Pegatron dan Quanta, kemudian kan di Indonesia akan dilaksanakan pengadaan Chromebook. Nah, siapa yang memesan ke pabrik ini? Yang memesan, Rantai pasoknya ini ya saya tanya ya. yang memesan sepengetahuan saya adalah langsung dari prinsipal seperti. Prinsipal ya, Iya. jadi ada pabrik besar, Quanta, Pegatron, kemudian prinsipal seperti Acer,
atau Lenovo atau Cyrex Axio, atau Cyrex misalnya, itu iya. mereka yang memesan langsung ke pabrik besar. Betul, Oke, ini rantai pasok yang kedua ya. betul. Setelah rantai pasok yang kedua saudara katakan prinsipal, rantai pasok setelah itu sampai nanti pada pengadaan itu setelah prinsipal barang ini ke siapa? Sepengetahuan saya biasanya prinsipal pabrikan yang lokal itu atau lokal OEM ini, Prinsipal lokal namanya ya. iya, karena brandnya kan merek lokal istilahnya. Brandnya merek lokal. Iya. Oke. Setelah dari prinsipal dengan brand merek lokal seperti Acer itu Oh, kemudian bukan Acer, maksudnya seperti kayak Cyrex. Kalau Acer itu brand internasional, Acer brand internasional. Yang lokal yang mana? seperti Axio. Axio salah Oke. satunya. Nah, dari prinsipal ini kemudian barang ini kemana? Biasanya sepengetahuan saya ke distributornya mereka. Distributor. Iya, tapi saya nggak tahu distributornya apa. Siapa-siapa saja. Iya. Oke. Dari Pegatron dan Quanta, pabrik besar, kemudian ke prinsipal, kemudian ke distributor. Setelah distributor dia kemana? Biasanya bisa dibeli oleh partner-partnernya mereka, partner-partner Partner distributor. dari distributor. Betul. Dalam hal pengadaan ini, itulah partner mereka. Disebut apa? Kalau ada beberapa partner yang mungkin bukan partnernya Google. Iya, partner dari distributor itu sendiri apa disebut? Reseller. Iya, reseller. Reseller. Apakah reseller inilah yang mengikuti pengadaan barang dan jasa di kementerian? Betul. Betul. Jadi jelas ya rantai pasoknya dari pabrik Quanta, Pegatron, kemudian diambil barangnya oleh prinsipal ke distributor, distributor ke reseller. Oke. Betul. Kemudian tadi saudara kan tadi mengatakan bahwa saudara yang melakukan komunikasi, pertanyaan saya, apakah saudara yang ditugaskan oleh pihak Google untuk membangun komunikasi dengan prinsipal? Iya, artinya menjembatani pihak prinsipal dengan Google untuk menjadi partnership. Saudara yang menjembatani pihak Google dengan Prinsipal tadi prinsipal dan reseller. dan reseller. Betul. Ke prinsipal dulu. Ke prinsipal ini prinsipal apa saja yang saudara temui? Biasanya mereka yang menghubungi saya, yang seperti Cyrex. Ada pengadaan di kementerian. Saya kurang tahu, tapi saya dihubungi oleh prinsipal. Saudara dihubungi oleh prinsipal. Iya. Apa-apa aja prinsipal yang saling berhubungan dengan saudara? Yaitu Axio, terus kemudian ada Advan, terus ada Evercost, terus ada SPC, terus ada Libera Merdeka atau TSM Libera, dan kemudian terakhir ada Cyrex. oke. Selama pengadaan 2020 sampai 2022, apakah prinsipal ini melakukan kontrak atau kerjasama dengan pihak Google? Iya, Iya, kontrak khusus ya? kontrak betul, Kontrak khusus. kontrak partner ya, Google partner ya namanya? betul. Oke. Apakah ada juga prinsipal yang lain yang tidak diberikan kontrak? Kayak Lenovo, Kalau Lenovo, Acer, HP itu sudah khusus pengadaan ini. sudah otomatis dia menjadi partner karena global. Karena global ya. Iya, jadi nggak perlu lewat saya lagi. Oke. Sebelum pengadaan yang begitu masif di 2020-2022, apakah prinsipal yang berkontrak khusus dengan Google itu pernah memproduksi Chromebook yang begitu banyak? Betul. Pernah? Iya, karena memang Enggak, di Indonesia. Di Indonesia. sebelumnya Sebelum 2020, apakah prinsipal lokal ini pernah memproduksi laptop yang begitu massal seperti di 2020, 2022? tidak. Tidak ya? Tidak. Nanti ketika ada pengadaan di kementerian, baru mereka berani memproduksi. Kemudian, apakah saudara yang meyakinkan prinsipal bahwa barang-barang ini pasti akan dibeli oleh kementerian dalam proses pengadaan barang dan jasa? Tidak. Hah? Tidak, saya tidak pernah meyakinkan. Kenapa mereka sampai berani memproduksi barang yang besar? Sebelumnya mereka takut memproduksi, tapi kemudian tiba-tiba mereka mau memproduksi secara massal barang ini di kementerian. Mungkin ada
undang-undang dari kementerian tentang 2020 Pak. aduh 2020 nggak tahu saya Pak itu Pak. 2020 apa sih komunikasi saudara dengan prinsipal waktu itu yang terjadi sehingga mereka berani memproduksi atau membeli dari Quanta dan Pegatron barang yang begitu banyak. Sebelumnya mereka tidak berani, tapi ketika diyakinkan bahwa mereka akan dibeli barangnya, mereka berani mengambil jumlah yang besar dalam kuantiti yang besar. Saya tahu, pengetahuan saya itu tahun 2020 itu prinsipalnya udah prinsipal internasional. Ya, yang ini kan kemudian lokal, yang berhubungan dengan saudara, saudara menghubungi mereka. Itu maaf yang mulia, itu setelah. Saya bukan yang mulia Oh, ya. Ketua Majelis dan. Ya, maaf, itu yang setelah 2020 ya, setelah Ya? 2020, barang ini tidak pernah diproduksi massal, tiba-tiba diproduksi massal. Apakah diyakinkan oleh pihak Google bahwa kementerian yang akan mengambil barang itu? Saya tidak. Saudara tahu. tidak meyakinkan. Tidak. Siapa yang meyakinkan prinsipal? Sepengetahuan saya ada tentang pertemuan itu, Antara? Ya, Antara? pertemuan antara pihak kementerian yang Itu tahun 2021-2022. Di 2020 sehingga mereka berani mengambil barang yang begitu masif. saya kurang tahu. Saudara kurang tahu. Baik. Saudara saksi, tadi kan saudara tadi menjalankan permufakatan antara Nadiem, Colin Marsden dan Putri Alam. Kemudian saudara diperintahkan oleh hasil permufakatan itu disampaikan oleh Colin bahwa saudara bertemu dengan saudara Ibam. Oke? Kemudian saudara menyerahkan seluruh spek yang ada dari Google. Oke? Ya, Nah, pertanyaan saya, apakah spesifikasi teknis yang ada di pengadaan 2020, 2021, 2022 adalah spesifikasi teknis yang saudara serahkan kepada Ibam? karena spesifikasi itu adalah umum Ya. yang tentunya bisa dipakai. Ya. Betul. Ya, artinya murni semuanya yang saudara sampaikan spesifikasi minimum itu, penyimpanan, CDM dan lain-lain itulah kemudian yang diadakan di Kementerian Pendidikan. Betul. Oke. Saudara saksi, setelah pengadaan Chromebook, tahukah saudara Kementerian Pendidikan pernah melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa tentang iCloud dari Google? Tidak tahu, kebetulan bukan di bidang saya. Oh, kebetulan bukan di bidang saudara ya. Baik, terima kasih untuk saudara Ganis. Saya pindah ke saudara Hasbi. Saudara Hasbi, Ya, Pak. saudara sebagai kuasa pengundang anggaran di Di Direktorat SD dan Direktorat PAUD dan Direktorat SD. tahun berapa Direktorat SD, tahun berapa Direktorat PAUD? Di Direktorat SD 2019 sampai dengan 2022. SD Direktorat PAUD 2019-2022, Direktorat SD 2022 sampai 2024. pada saat pengadaan ini saudara di Direktorat PAUD dan SD. PAUD Dan SD. sebagai apa jabatan saudara? Sebagai kuasa pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran. SD bukannya waktu itu Pak Hamim? Oh, itu sebelum saya jauh, Pak. Pak Hamim itu kemudian digantikan oleh Pak Mulatsa. SMP. Digantikan oleh Bu Sri, sorry. Bu Sri, saudara waktu sebagai KPA pada Direktorat SD itu tahun berapa bulan apa? 2022 bulan SD ya? Ya, Juni akhir tahun 2022 menggantikan Bu Sri. Kalau PAUD? Kalau PAUD 2019 sampai 2022. 2019 sampai 2020? 2022. 22, 19 sampai 2022. Oke, Ya. berarti masih sesuai dengan tempus ya. Ya. Direktorat SD, saudara sebagai KPA waktu itu memang Direktorat PAUD ya. Direktorat PAUD itu dia punya tupoksi apa sih Direktorat PAUD itu? Jadi Direktorat PAUD itu memiliki tupoksi yang pertama merencanakan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini. Anak usia dini. Ya, Itu seperti TK. anak usia dini itu ada TK-nya, Ada ada TK-nya. kelompok bermain. Kelompok bermain ini pra TK atau pasca TK? Jadi kelompok bermain itu memiliki sasaran yang beragam.
Kalau TK kan sasarannya 4 sampai 6 tahun. 4 sampai 6 tahun. Kalau kelompok bermain itu mulai dari 0 sampai 6 tahun. 0 sampai 6 tahun. 6 tahun. Berarti TK itu masuk di dalam kelompok bermain Oh, juga? tidak, itu satuan pendidikan yang berbeda, Pak. Oh, satuan pendidikan yang berbeda. Ya. Oke. 0 sampai 6 tahun TK dan sebelum TK ya. TK 4 sampai 6 tahun, 4 sampai 6 kelompok tahun. bermain 0 sampai 6 tahun. Kelompok bermain 0 sampai 6 tahun. Kalau Ya. begitu, apakah anak-anak TK dan kelompok bermain yang berumur 0 sampai 6 tahun ini di Direktorat PAUD ini membutuhkan Chromebook Chromebook itu diperuntukkan untuk gurunya, Pak. untuk guru, Ya. bukan untuk Anak-anaknya. anak TK. Ya. Oke, berapa unit untuk anak TK ini? Untuk guru TK. satuan pendidikan itu 1 unit laptop, 1 unit. 1 unit proyektor, 1 unit layar proyektor, kemudian 1 unit router dan 1 unit PGA adapter. Oke. Berapa total seluruh pengadaan di Direktorat PAUD untuk Chromebook ini? Untuk tahun 2021 itu sekitar 18 miliar, 18 miliar. 2022 2021, sekitar 19 miliar. 19 miliar. Ya. Kemudian ketika saudara melaksanakan pengadaan ini sebagai KPA, apakah dari mana rujukan yang dipakai oleh Direktorat PAUD dalam menganalisa kebutuhan dari guru-guru TK ini, guru-guru PAUD ini? Apakah Direktorat Anda membuat kajian teknis? Tidak, karena pada waktu itu dalam rapat yang dilaksanakan tanggal 25 Mei 2021 ada arahan dari SKM Juris untuk menggunakan spesifikasi yang sama. Ada arahan dari SKM Bu Juris untuk SKM menggunakan Juris. spesifikasi yang sama dengan yang lain. Yuris mengarahkan bahwa pengadaan laptop untuk guru di PAUD itu disesuaikan dengan Ya, direktorat yang lain. di tepatnya disampaikan bahwa tidak apa yang penting speknya sama dengan dan standar dengan yang lain. Speknya sama, kan dipakai untuk AKM di Direktorat SD dan SMP. Apakah guru mau melaksanakan AKM, mengikuti AKM? Kan yang mengikuti AKM kan siswa, kenapa harus mengikuti spesifikasi teknis yang dibuat analisanya oleh SD dan SMP, Direktorat SD dan SMP? Ya, itu juga kami agak bertanya-tanya, Pak. Sempat keberatan? Tidak mengajukan keberatan. Artinya spesifikasi yang diserahkan, yang diarahkan oleh Yuris ini tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di Direktorat PAUD? Ya, kami tidak melakukan analisis lagi karena arahannya Bu Juris Nah, seperti pertanyaan saya, apakah sesuai dengan kebutuhan yang ada di Direktorat PAUD? Spesifikasi yang dibuat Direktorat SD dan SMP itu untuk kepentingan AKM loh, bukan untuk kepentingan. Ya, kalau untuk kepentingan AKM berarti tidak sesuai kan kami Tidak tidak sesuai, melakukan AKM ya. Oke, tapi dipaksakan oleh Yuristan untuk mengikuti kajian dan review kajian teknis yang dibuat oleh Direktorat SD dan SMP ya. Seperti itu arahnya dalam rapat pimpinan tanggal 25. Seperti itu arahnya di tanggal rapat pimpinan 25 Mei 2021. 25 Mei. Yuristan yang langsung sampaikan langsung kepada saudara Iya, ya, sebagai Direktur PAUD. Direktur PAUD waktu itu. Oke. Yuristan ini dia yang putuskan pada saat itu untuk menggunakan spesifikasi teknis atau ada pihak lain yang memutuskan? Beliau yang memutuskan. Beliau Ya, didukung oleh Bu Fiona dengan mengatakan ya yang penting speknya didukung sama. oleh Bu Fiona. Ya. Oke, walaupun Direktorat PAUD tidak membutuhkan itu ya, spesifikasi itu. Oke. Sebenarnya latar belakang Juristan ini dan Fiona ini, apakah mereka mempunyai latar belakang di dunia pendidikan, psikologi pendidikan, dan lain-lain? Saya kurang tahu Pak latar Tidak belakangnya. tahu ya? Ya, tidak tahu secara persis. Kenapa mereka berkuasa penuh bisa langsung memutuskan arah kebijakan pengadaan, kebijakan strategis yang ada di Kementerian Pendidikan? Sedangkan saudara-saudara ini sebagai pejabat yang begitu lama, saudara sudah sejak tahun 90 berapa? 8. Tapi kemudian dari keterangan saksi yang lain termasuk pejabat eselon 1 sekelas Hamid itu mengatakan mereka harus patuh kepada mereka-mereka ini, SKM ini. Ya, setahu saya Bu Juris memang yang kami rasakan memiliki atau melakukan kewenangan yang luas dalam birokrasi di Kemendikbudristek pada waktu itu. Oke. Siapa yang memberikan kewenangan yang begitu luas kepada Yuristan sebagai staf khusus menteri?
Ya, sepengetahuan kami ya tentu Pak Menteri. Pak Menteri ya, Pak Nadiem. Pak Nadiem. Ya, Oke, Pak Nadiem yang memberikan kewenangan begitu luas kepada seluruh SKM meskipun SKM ini tidak punya latar belakang di bidang pendidikan ya. ya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Tadi kan saudara telah, untuk Direktorat PAUD berapa total laptop yang diadakan? Kalau untuk tahun 2021 kurang lebih 1.290. 200, Kalau untuk tahun 2022 1.400 sekian. Saya tidak ingat jumlahnya persis. 1.400 sekian. Ada di acara Kemudian ketika saudara di Direktorat SD? di Direktorat SD 6.770. Banyak ya. Ya, lumayan Pak. Apakah saudara waktu melaksanakan pengadaan itu ternyata mendapatkan info bahwa sebelum proses pengadaan di 2022, ternyata apa yang disampaikan oleh Ganis bahwa telah terjadi permufakatan secara melawan hukum sebelum proses pengadaan antara terdakwa dengan pihak Google yang diwakili oleh Colin Merson dan Putri Alam, di mana permufakatan itu bahwa kementerian akan menggunakan Chrome OS atau Chromebook dalam pengadaan tahun 2020. Saya tidak tahu. Kesepakatan yang mulia. Saudara tidak Kesepakatan yang mulia. Kesimpulan perbuatan melawan hukum Ya, tidak Mohon izin berkaitan Pak, saya nanyakan apakah diinformasikan? saya kira langsung pertanyaan tanpa menyimpulkan keterangan saksi. Langsung aja pertanyaan, kan tidak terlalu rumit untuk bertanya. Jangan menyimpulkan apakah dengan adanya ini nih. Oke, Langsung aja apakah pertanyaan. saudara mendapatkan info bahwa ada pertemuan antara terdakwa dengan Colin Merson dari pihak Google? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Ya. Apakah kemudian para kuasa pengguna anggaran disampaikan oleh juristan atau siapapun bahwa pihak Google dan pihak terdakwa telah melakukan pertemuan? Tidak pernah. Saudara tidak Tidak tahu. tahu ya? Ya. Oke, Cukup? dilanjutkan Yang Mulia. Ya. Mohon izin Yang Mulia, 5 menit saja sambil memperlihatkan barang bukti 5 elektronik menit. Yang Mulia. Siap. Kepada Pak Asbi dan saksi Bapak Bogot ya. Terhadap yang ingin saya tanyakan Pak ya. Terdakwa Nadiem ini pada saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Panggilannya apa sih Pak sehari-hari? Apakah ada panggilan Mas Menteri seperti itu? Mengetahui tidak Pak? Ya, Mas Menteri. Seperti itu ya. Ya. Pak Gogot juga? MM. Ya. Ya. Oke. Saya ingin memperlihatkan barang bukti elektronik ya kepada Pak Ganis. Bisa ke Pak Ganis ya. Saudara saksi tadi ada memberikan keterangan bahwa ada pertemuan dengan IBAM. Itu pada bulan Februari 2020. Seperti itu ya saudara ya? Iya. Oke. Terhadap atas nama IBAM sendiri yang saudara ketahui itu apa sih nama dari timnya itu? Apa Wartek, Govtek atau apa itu? Ya, saya memang tidak tahu pasti pernah dengar istilah warteg. Oh, pernah mendengar istilah Wartek ya? Iya. Baik, terima kasih. Kepada saudara saksi ya. Di sini ada grup chat dari grup WhatsApp Kemendikbud X Wartek. Nah, di sini juga ada IBAM di sini ya. Nah, di sini IBAM menjawab bahwa as we discuss tadi, tim Google diminta NM presentasi lanjutan soal Chromebook ya. Kemudian pada tanggal 19 Februari, not with thanks Mbak, mereka sudah japri aku barusan, kita bakal organize meet up Jumat ini. Apakah ini pada hari-hari atau pada tanggal tersebut saudara bertemu dengan IBAM pada bulan Februari 2020? Saya lupa tanggalnya, tapi kira-kira Pada bulan Februari Iya. 2020, oke, Betul. masih dalam bulan Februari 2020, oke. Kemudian tadi saudara ada menjelaskan pula terhadap
CDM ya. Betul. Itu kalau di dalam BAP pada bulan Maret 2020. Itu dipanggil oleh Colin Merson memberitahu bahwa Menteri Nadiem Anwar Makarim akan menggunakan solusi Google for Education, Chromebook, G Suite, Workspace for Education, dan akan menggunakan CDM untuk Chromebook, serta IBAM akan membuat kajian teknis memasukkan operasi sistem Chromebook untuk pengadaan TIK Kemendikbudristek. Itu pada bulan Maret 2020. Oke, apakah dalam hal ini Colin Merson melakukan pertemuan dengan terdakwa Nadiem Anwar Makarim itu lebih dari satu kali? Saya tidak ingat. Oh, tidak ingat, oke. Kemudian saudara saksi, kami akan menunjukkan barang bukti ya di sini ya. Di sini ada investasi Google kepada PT Akap. Yang saya tanyakan, perusahaan saudara itu yang mana? Yang Google Asia Pacific PT Ltd atau Google International LLC? Saya bekerja untuk Google Asia Pacific, tapi untuk bidang edukasi, Pak. Oh, untuk bidang, tapi bekerja pada Google Asia Pacific, seperti itu ya? Iya. Itu yang di Singapura? Iya, Itu yang atasannya Colin Merson itulah namanya? Betul. Oke. Oke, baik. Tahu tidak saudara, di sini ada sebelum dan sesudah terdakwa menjabat sebagai menteri, ada investasi dari Google kepada PT Akap. Di sini karena di sini ada nama Google Asia Pacific juga. Mengetahui tidak saudara? Ini mencapai 786 juta USD. Saya tidak tahu yang ini. Oke, saudara tadi hanya mengetahui bahwa Google Asia Pacific saja. Untuk divisi edukasi. Ya. Iya, yang kemudian Colin Merson juga bekerja di Google Asia Pacific, kan seperti itu? Betul, divisi Oke. edukasi. Kemudian terhadap di sini saudara ya. Di sini ada chat 7 April 2020. Di sini chat antara di sini masih grup Kemendikbud X Wartek. Ada IBAM juga di sini. Di sini ada chat dari Juristan tanggal 7 April 2020 setelah adanya pertemuan dengan Google. Kan seperti itu ya. Di sini ada kalau di bahasa Inggris kan, so my understanding is that there will be two discussion going in parallel. One, Wartek X Google re-collaboration space. Here is where we identify the most important contribution we'd like from them. To contribute to this first discussion, MM di sini ya, MM asks for an overview of the product they're currently developing. Two, MM with me and some of you ex-Google on the business deal. Here's where we ask from the what we want in exchange for what we can offer. Di sini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kurang lebihnya seperti ini. Jadi pemahaman saya adalah akan ada dua diskusi yang berjalan secara paralel. Mohon izin Wartek majelis sebentar. X Google, sebentar, mohon izin yang mulia kami sedang bertanya. Dilanjutkan dulu pertanyaan ininya. Wartek X Google terkait collaboration space, disinilah itu kita terjemahan. mengidentifikasi kontribusi terpenting yang kita harapkan dari mereka. Untuk berkontribusi dalam diskusi pertama ini, MM meminta ringkasan overview mengenai produk-produk yang sedang mereka kembangkan saat ini. MM dalam kurung bersama saya dan beberapa dari Anda, ini di grup Kemendikbud X Wartek. X Google mengenai kesepakatan bisnis, disinilah kita mengajukan apa yang kita inginkan sebagai imbalan atas apa yang kita tawarkan. Yang ingin saya tanyakan, di sini setelah terjadi pertemuan tadi bulan, tadi yang saudara sampaikan? Februari ya. Bulan Februari, oke, di sini pada bulan April 2020. Oke, kemudian yang terakhir dari kami. Izin majelis pertanyaannya apa jadi tadi? Ya. Karena isinya cuma membacakan isi chat aja. Iya, hanya diperlihatkan terhadap chat di grup apa Di tadi? grup, karena kami menanyakan sesuai dengan timeline peristiwa yang mulia, Ya. mohon izin. Ya, Baik. izin. Kemudian Maksud kepada saya, saksi izin ya. majelis Satu lagi ya. Sebentar dulu. Pertanyaan adalah apakah beliau ada di situ?
Apanya? Tadi hanya mengkonfirmasi bahwa saksi menerangkan ada pertemuan di bulan Februari. Dan ada chat seperti itu. Apakah saksi tahu? Tahu tidak saksi? Tidak, Yang tahu. Mulia. Saya pikir kan cuma menyamakan ini aja, hanya dari keterangan saksi. Ya. Terima kasih yang mulia. Ya. Satu lagi yang mulia, mohon izin. Di sini ada chat 16 April 2020 antara Juristan dengan Fiona. Di sini ada Pak Dasman, kurang lebih strukturnya satu, laptop dibeli secara langsung, secara lelang, mohon izin. Dua, license softwarenya dibeli dari Google karena memang cuma Google yang punya license dengan asumsi 30% dari revenue Google di reinvest untuk tech team. Kita perlu minimal 140.000 laptop. Kemudian ada lagi dari juristan, kecuali kalau bisa nego lebih dari 30%. Yang ingin saya tanyakan, mengenai CDM, Chrome Device Management. Apakah license yang softwarenya dibeli dari Google, itulah yang dimaksud dengan CDM? Iya, CDM itu adalah license untuk License software yang dibeli dari betul. Google, seperti itu. Yang tadi saudara menerangkan harganya $38 USD dollar. per unit Chromebook. Iya, untuk satu Chromebook, betul. Untuk satu Chromebook. Oh, iya. Cukup ya? Dari kami cukup yang mulia. Baik, kami Izin yang mulia, persilakan satu kepada... lagi yang mulia. Izin. Ya? Satu pertanyaan. Karena menurut kami ada fakta baru. Yang Satu telah- aja ya? Ya. Oke. Saksi Ganis. Tadi Saksi Pak Ganis. siapa? Pak Ganis? Pak Ganis. Oke. Saksi menyebutkan ada diskon 20% untuk Google Partner. Iya, betul Pak. Ngadep ke depan aja Pak. Betul, Untuk setiap pembelian CDM. Betul? betul. Pertanyaan saya, diskon itu benar-benar dikasih Pak untuk para partner ini? Betul. Oke, cukup, terima kasih. Cukup ya.